Dan dalam hal ini penyidik harus siap untuk di-challenge. Kami bukan tidak ada modal, kami punya modal. Tadi coba dilihat, bagaimana kita bertanya kepada para ahli sampai habis waktunya. Termohon menyia-nyiakan banyak waktu karena dia tidak siap sendiri. Jadi sekali lagi, walaupun Anda punya kewenangan untuk melakukan penyidikan, intinya gini ya, jangan menersangkakan orang sembarangan dengan menggunakan pasal-pasal yang gila-gilaan, yaitu ancaman hukuman 8 tahun 12 tahun penjara. Padahal masalah pokoknya adalah ada orang yang merasa tersinggung, merasa terhina. Makanya kemudian kalau kita challenge di pra-peradilan itu sangat sah. Dan dalam hal ini penyidik harus siap untuk di-challenge. Kami bukan tidak ada modal, kami punya modal spirit, modal pengetahuan dan lain sebagainya. Tadi coba dilihat, bagaimana kita bertanya kepada para ahli sampai habis waktunya. Sementara pihak termohon menyia-nyiakan banyak waktu karena dia tidak siap sendiri. Jadi sekali lagi, walaupun Anda punya kewenangan untuk melakukan penyidikan, kemudian menersangkakan orang, dan kemudian juga turut termohon bisa untuk mendakwa orang, tetapi tetap harus dalam koridor hukum, tidak boleh semena-mena, harus menghormati konstitusi dan hak asasi manusia. Itu yang paling penting. Baik, untuk hari ini kan kita memang sudah mengajukan ahli terhadap 3 materi pra-peradilan kita. Yang pertama itu pencekalan atau pencegahan bepergian ke luar negeri, terus kemudian penyidikan yang tidak sah, dan penetapan tersangka yang tidak sah. Pada 2 ahli tersebut, keahliannya memang sudah mendukung kami punya objek pra-peradilan. Seperti pencekalan memang harus diberitahukan oleh penyidik kepada terlapor. Dalam hal ini sekarang pemohon. Kemudian untuk SPDP atau surat perintah penyidikan itu memang harus diberitahukan juga kepada terlapor. Kemudian untuk yang penetapan tersangka itu terkait 2 rezim, KUHP lama dan KUHP baru, juga itu tidak dibenarkan. Sehingga memang ahli tersebut yang memang kita hadirkan sudah mendukung kita punya permohonan pra-peradilan tersebut. Jadi kiranya memang bisa dikabulkan. Terima kasih. Oke. Sekali lagi ya, penyidikan yang tidak sah, kami katakan, pencekalan yang tidak sah, dan kemudian penetapan tersangka yang juga tidak sah. Itu 3 hal yang kami mohonkan dalam pra-peradilan kali ini. Mudah-mudahan dikabulkan. Ya. Tibalah pada saat yang berbahagia dan akan ada kaos yang akan ditunjukkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama ini tidak langsung berhubungan tapi penting. Kami mohonkan maaf karena mungkin teman-teman melihat ada salah seorang rekan kami yang hari ini tidak ikut membersamai, dan kita berdoa karena apa? Ibunda dari rekan kami Ristan ya itu meninggal dunia. Jadi makanya Pak Ristan yang biasanya membersamai ini pulang ke Sumatera. Jadi moga-moga ibunda dari saudara Ristan itu diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Yang lain ada juga tugas Pak Gafur, kemudian Pak Yasena, itu Bu Soraya masih dalam perjalanan balik karena kemarin menjalankan tugas untuk mendampingi pra-peradilan yang ada di Kalimantan Selatan. Babe Aldo. Dan alhamdulillahnya sidangnya juga ditunda di sana. Jadi ya itu ada penundaan sidang pra-peradilan. Jadi minggu depan juga akan ke sana lagi. Baik. Saya akan tambahkan yang tadi belum dilakukan. Apa yang saya rasakan? Yang saya rasakan apa yang dibela oleh tim kuasa hukum saya Tokham dengan seragam yang baru ini. Ya. Nah, ini luar biasa. Ya, ini luar biasa. Karena saya merasa betul, satu, tidak mendapatkan tembusan atau tidak mendapatkan salinan dari surat SPDP yang ada. Dan itu penting karena ternyata ada perubahan pasal. Saya juga baru tahu ya. Kalau ada perubahan pasal itu ternyata signifikan dan itu ada aturannya, ada putusannya bahwa itu harus diberitahukan. Kalau tidak diberitahukan maka saya tidak bisa dianggap kemudian sudah mengetahui, nggak bisa, harus diberitahukan. Bahkan perubahan penyidik juga, itu juga berubah. Tadi aja dalam satu korps yang sama, baik itu kepolisian maupun itu kejaksaan, belum tentu kompak mereka, belum tentu mengerti mereka. Ada satu yang diubah, yang satu harus ngulangin lagi, yang satu harus ngulangin lagi. Kan padahal itu satu korps yang sama. Yang kedua soal pencekalan. Soal pencekalan jelas ya, kan tidak mungkin kemudian cekal yang sudah diumumkan. Waktu itu sejujurnya, saya baru tahu dengan adanya pencekalan itu ketika bulan November, itu lisan.
Setelah itu tiba-tiba diumumkan lagi diperpanjang 6 bulan. Itu lisan semua, nggak ada surat hitam di atas putih yang diterima. Ya, dan bahkan ternyata itu sudah berakhir pada bulan Juni. Tapi saya memang tidak mau resiko seperti tadi kata Pak Refli ya. Tiba-tiba saya ke bandara, tiba-tiba kemudian dipermalukan dan tidak boleh keluar pada saat itu. Itu kan lucu banget ya. Itu tentu saja saya menghindari. Nah, maka kita butuh kepastian hukum. Karena apa? Ada tadi beberapa contoh kasus ya. Orang yang sudah sebenarnya sudah out of date, sudah kemudian daluarsa cekalnya. Tapi ternyata dari polisian sudah bilang tidak dicekal, tapi ternyata dari pihak imigrasi masih dicekal. Ya, nah tadi kemudian ada pertanyaan apakah penting pihak imigrasi kemudian nanti misalnya putusan dari hakim tunggalnya menyatakan wah ini kurang pihak harus ditarik. Nah ini mungkin ada sedikit perbedaan. Kalau yang kemarin, kenapa Kementerian Keuangan? Karena Kementerian Keuangan itu masih inline, masih dalam proses, masih dalam satu time frame yang sama. Yang nanti membayar adalah Kementerian Keuangan. Makanya itu kita tambahkan. Tapi kalau imigrasi kan sudah daluarsa, jadi sepertinya tidak perlu lagi ditambahkan. Itu yang kemudian perlu untuk dilakukan. Kemudian yang penting juga ingin saya tambahkan untuk yang terakhir ya. Jadi kita sama-sama ingin menghormati sidang ini. Berkali-kali saya dengar berusaha betul dan terutama dari pihak turut termohon tadi menarik-narik ya. Ini sudah dakwaan sudah doang. Sekali lagi ya, dakwaan itu atau orang berubah dari tersangka menjadi terdakwa itu kalau dia sudah dibacakan surat dakwaannya ya. Kalaupun ternyata misalnya dari kejaksaan itu sudah kami kirimkan, dan dikirimkan kalau belum dibacakan dakwaannya oleh hakim yang akan memutus perkara itu statusnya belum berubah. Dan ketika status berubah, saya masih tersangka, belum jadi terdakwa. Itu makanya saya masih bisa mengajukan pra peradilan. Dan pra peradilan yang dilakukan itu memang boleh dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru nomor 20 tahun 2025 itu masih bisa dilakukan berkali-kali ya, sampai apa? Sampai tidak boleh lagi. Nah, tidak bolehnya adanya apa? Adanya aturan. Sementara ini belum ada aturan atau tidak ada aturan yang ada, dan aturan itu harus selevel dengan undang-undang, selevel dengan KUH acara pidana. Gak bisa levelnya itu ada di bawahnya kemudian melarang. Itu akan tertabrak dengan aturan di atas. Makanya kalau ingin kemudian mengubah aturan itu harus ada judicial review melalui Mahkamah Konstitusi misalnya untuk mengubah KUH pidana itu. Itu ya saya kira yang lain. Dan tadi ada pertanyaan, tadi ada apa? Saya kira jatuh. Ada sedikit ya, karena apa? Saya menyaksikan di Pak ahli kami, Pak Didit Wijayanto Wijaya, Dr. Didit Wijayanto Wijaya ya. Setelah sebelumnya ada Dr. Rio Kristiawan itu menyampaikan dengan sangat clear, loud and clear, tapi berusaha didusak lagi ya dengan perkataan apakah ini boleh berulang-ulang. Maka kita kaget gitu. Kan sempat ada tuh yang di ruang wali kota itu kaget gitu. Kaget gitu. Nah, untung kita tidak kaget ya. Kalau kaget maka kita kemudian akan cepat menjadi tidak muda lagi. Dan orang kalau sudah tidak muda lagi berarti menjadi orang tua. Kalau tua itu kaget nanti ya. Jadi jangan sering bikin kaget supaya tidak cepat tua. Jadi kita mari tetap sehat, tetap ikuti aturan-aturan yang ada sehingga kita bisa ikuti pra peradilan ini. Sampai jumpa besok pagi. Jam 8:30 dengan kita dengarkan keterangan, dan tadi belum jelas apakah mereka mau mengajukan ahli atau tidak. Ya, itu menunjukkan ya kebelum jelasannya juga di sana ya. Tapi kita tunggu saja besok ada ahli atau tidak dari sana. Dan besok kalau ini sudah orang tua besok apa ya? Ya udah, tunggu besok pagi. Ya, oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya? Cukup. Oke, mantap. good luck. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.